Nah, yang ingin saya tanyakan, bisakah Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berdikari secara ekonomi menurut konsep Soekarno, Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sangat berat, sebuah pertanyaan yang sangat berat, yang barangkali itu ditanyakan oleh sebagian besar elemen bangsa kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak boleh serta-merta masuk kepada materi pertanyaan, tetapi saya akan membuat atau memberikan satu insight dulu, satu insight yang lebih komprehensif, kenapa Trisakti itu lahir, dan bagaimana kemudian itu harus diimplementasikan. Nah, insight ini agak panjang. Saya akan mencoba untuk memulai dengan satu periode di mana Indonesia berada di dalam masa kolonialisasi. Kita tahu bahwa selama 350 tahun Indonesia berada dalam era kolonialisasi, dan itu memang tidak hanya dialami Indonesia, itu peristiwanya worldwide, dimulai oleh negara-negara maju di Eropa yang mempunyai satu aliran pikir bahwa kejayaan suatu bangsa harus dimulai dengan menumpuk kekayaan sebesar-besarnya. Nah, seiring dengan itu kemudian angkatan perang mereka kemudian kebetulan lebih maju daripada kita, maka dia melakukan satu ekspansi secara besar-besaran ke negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin untuk mendapatkan daerah-daerah jajahan, untuk menghisap sebanyak mungkin sumber-sumber ekonomi. Dari situ kemudian kita mengalami suatu momen sejarah yang sangat menyakitkan, satu momen sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini, tapi kemudian juga menjadikan bangsa ini merenung dan berpikir, terutama oleh founding fathers kita, melihat bahwa era kolonialisasi haruslah dijawab dengan satu konsep, satu cara berpikir, satu ideologi yang bisa membebaskan bangsa ini dari kolonialisme. Tapi saya akan mundur juga sedikit bahwa nampaknya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara maju di Barat juga tidak ingin begitu saja kehilangan daerah-daerah jajahannya. Dia tentu saja berpikir keras bagaimana pasca kolonialisasi secara fisik, mereka tetap bisa melakukan kolonialisasi secara non-fisik, by system. Maka kemudian pada tahun 1944, atas prakarsa Amerika dan Inggris, digagaslah satu pertemuan di Bretton Woods, Amerika Serikat, di mana dari Bretton Woods itu lahir 3 instrumen ekonomi global yang sama sampai sekarang kita kenal, yaitu IMF, World Bank, dan yang terakhir adalah WTO. Nah, 3 instrumen kapitalis ini yang kemudian tentu saja disikapi oleh Bung Karno sebagai satu sinyal bahaya bahwa Indonesia harus mempunyai satu ideologi yang kuat, harus mempunyai satu sikap yang kuat, yang tegas, bagaimana bisa menghambat itu semua. Maka kemudian dari catatan sejarah yang saya baca, pada tahun 1963, Bung Karno pertama kali memperkenalkan konsep Trisakti. Berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Nah, 3 prinsip yang sangat nasionalis ini, yang sangat sakti ini, kemudian diperkuat lagi pada pidato beliau pada 17 Agustus tahun 65. Memang sayangnya sampai beliau dilengsarkan, tidak kunjung bisa kita temukan bagaimana manifestasi Trisakti. Itu tidak kunjung ada, sehingga kalau kita bertanya sekarang, bagaimana sebenarnya menerjemahkan Trisakti, referensi tidak cukup tersedia. Ya, maka kemudian saya mencoba memberanikan diri. Bagaimana kira-kira menerjemahkan sila kedua dari Trisakti, yaitu berdikari dalam ekonomi. Jadi bagi saya, yang pertama adalah saya akan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, terutama ayat 3. Salah satu
syarat daripada berdikari ekonomi adalah apabila negara ini mampu mengelola secara berdaulat kekayaan alamnya, baik itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk sebesar-besarnya kemampuan alamnya. Artinya secara berdaulat. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah? Tentu saja kita harus merefleksi lagi apa yang terjadi pada tahun 1967 ketika Soeharto mulai berkuasa, dibukalah satu pintu lebar-lebar Indonesia bagi investasi asing, sehingga dimulailah satu liberalisasi ekonomi dengan produk Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing. Nah, sayangnya memang kemudian investasi dibuka ini pertama-tama justru welcome home-nya adalah kepada investasi asing. Sehingga setelah itu kemudian Indonesia seperti kita ketahui dibagi-bagi, Papua milik Freeport, kemudian di NTB ada Newmont, di Sumatera ada Chevron, dan seterusnya. Baru kemudian, 1 tahun kemudian, tahun 68, ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 68 tentang PMDN, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN, yang itu kemudian hanya melengkapi saja dari Undang-Undang PMA. Nah, sehingga dengan demikian maka syarat pertama dari berdikari ekonomi tidak terpenuhi akibat daripada open door policy, akibat daripada liberalisasi ekonomi, dan itu berbekas sampai hari ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, menurut saya, negara ini harus punya cukup kemampuan untuk mengelola perekonomiannya, baik itu perekonomian nasional maupun internasional. Jadi dalam relasi-relasi bilateral, relasi multilateral, atau relasi unilateral, negara ini harus punya cukup kedaulatan. Untuk itu maka kita memang harus mempunyai shareholder utama di dalam perekonomian bangsa. Jangan kemudian kita menjadi tuan rumah. Kalau kita menjadi tuan rumah, bagaimana kita bisa mengelola perekonomian dengan berdaulat? Tentu saja tidak bisa. Ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah, menurut saya, negara ini harus mampu mengurangi dominasi asing secara signifikan di dalam perekonomian Indonesia. Dan itu nampaknya sudah dirintis oleh Pak Jokowi dengan merebut 51% saham Freeport. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya secara undang-undang kita boleh mengelola Freeport. Kita boleh menempatkan direksi, kita boleh mengaturnya. Nah, dengan demikian maka kalau ini bisa kita juga lakukan dalam investasi asing lain, saya kira pelan-pelan kita akan bisa meraih posisi itu. Jadi 3 itu yang saya jadikan satu syarat kapan kita disebut berdikari secara ekonomi. Saya kira itu, Bu Dok.